Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Om Hame dimanapun Anda berada. Apa kabarnya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat selalu. Dan mudah-mudahan kita masih diberikan kelancaran untuk melaksanakan ibadah puasa bagi yang melaksanakannya. Bertemu lagi dengan saya pada kesempatan kali ini. Kita akan membahas soal tryout kembali untuk persiapan P3K tahun 2021, karena menurut informasi dari pemerintah bahwa dalam waktu dekat ini pemerintah akan membuka pendaftaran untuk CPNS P3K tahun 2021. Jadi mari kita persiapkan sedini mungkin untuk berlatih tentang soal-soal CPNS dan P3K tahun 2021. Nah, untuk soal tryout kali ini yang akan dibahas tentang tes kemampuan sosial kultural dan tes kemampuan integritas. Jadi di video kali ini akan dibahas 20 soal, di mana 10 soal akan membahas tentang tes kemampuan sosial kultural dan 10 soal lagi akan membahas tentang tes kemampuan integritas. Namun sebelum beranjak ke video pembahasan soal tryoutnya, saya ingatkan kembali tekan tombol subscribe-nya, lalu nyalakan lonceng notifikasinya agar memberikan semangat dan motivasi untuk saya lebih giat kembali membuat konten-konten tentang pembahasan soal tryout P3K. Kita mulai untuk pembahasan soal tryout P3K tahun 2021. Pertama, siapkan kertas dan pensil untuk menulis jawaban. Kedua, cek berapa nomor yang berhasil Anda jawab dengan benar. Soal nomor 1 yang disebut dengan pembangunan nasional yaitu A. Pembangunan untuk lebih maju, B. Pembangunan suatu negara, C. Pembangunan menyeluruh, D. Pembangunan yang berbudaya, E. Pembangunan sesuai kemampuan. Jawaban yang paling tepat adalah D. Pembangunan yang berbudaya. Soal nomor 2, tertib sosial merupakan A. Suatu keadaan masyarakat teratur dan bersifat tetap dan tidak berubah, B. Pola perilaku anggota masyarakat dalam interaksi sosial, C. Norma-norma sosial yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat, D. Upaya mematuhi dan menerapkan nilai-nilai dan norma yang berlaku, E. Norma-norma sosial yang tumbuh di sebagian masyarakat. Jawaban yang paling tepat adalah D. Upaya mematuhi dan menerapkan nilai-nilai dan norma yang berlaku. Soal nomor 3, kebudayaan nasional Indonesia berlandaskan pada A. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999, B. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, C. Undang-Undang 1945, D. Pancasila, E. Ketetapan MPR. Jawaban yang paling tepat adalah C. Undang-Undang 1945. Soal nomor 4, budaya lokal umumnya bersifat A. Tradisional, B. Klasik, C. Modern,
D. Antik. E. Terbelakang. Jawaban yang paling tepat adalah A. Tradisional. Soal nomor 5. Contoh konflik yang disebabkan oleh kecemburuan poso merupakan contoh konflik yang disebabkan karena A. Perbedaan agama Islam dan Kristen. B. Perebutan kekuasaan. C. Perbedaan suku bangsa. D. Kepentingan politik antara pemerintah dan masyarakat. E. Kepentingan politik antar tokoh masyarakat. Jawaban yang paling tepat adalah A. Perbedaan agama Islam dan Kristen. Soal nomor 6. Ketika gagal mencapai sesuatu yang saya inginkan, saya A. Mencari dengan seksama siapa yang turut bertanggung jawab terhadap kegagalan saya. B. Mengambil waktu untuk menenangkan diri. C. Bersedih hati. D. Melakukan introspeksi dan memperbaiki kegagalan tersebut. E. Meminta bantuan kepada lebih banyak orang. Jawaban yang paling tepat adalah D. Melakukan introspeksi dan memperbaiki kegagalan tersebut. Soal nomor 7. Jika atasan Anda meminta suatu permintaan yang tidak masuk akal, apakah Anda sulit untuk mengatakan tidak? A. Jika tugas tersebut dalam proses hanya bisa diselesaikan sedikit, maka saya tolak. B. Saya akan menerima karena itu perintah atasan. C. Terkadang saya terima, terkadang saya tolak, tergantung bagaimana tugas tersebut dan apakah saya bisa menyelesaikannya. D. Jika tugas tersebut memang tidak bisa dikerjakan, tidak sulit untuk mengatakan tidak. E. Saya akan menolak tegas. Jawaban yang paling tepat adalah D. Jika tugas tersebut memang tidak bisa dikerjakan, tidak sulit untuk mengatakan tidak. Soal nomor 8. Orang tua saya sakit keras, akan tetapi di kantor pekerjaan tidak bisa ditinggalkan. Sikap saya adalah A. Tidak masuk kerja dan memberikan surat izin. B. Bekerja ke kantor seperti biasa dan menghubungi orang tua setiap waktu dari tempat kerja. C. Berusaha membereskan pekerjaan dan meminta izin kepada atasan jika memang itu diperlukan. D. Mengurus orang tua dan mengirimkan surat sakit dari dokter. E. Datang ke kantor agak siang dan menjelaskannya kepada atasan bahwa orang tua sakit. Jawaban yang paling tepat adalah C. Berusaha membereskan pekerjaan dan meminta izin kepada atasan jika memang itu diperlukan. Soal nomor 9. Pemecahan masalah
dengan cara perundingan, yaitu dengan metode A. Akomodasi, B. Kompromi, C. Kolaborasi, D. Kompetisi, E. Remisi. Jawaban yang paling tepat adalah B. Kompromi. Soal nomor 10 yang termasuk unsur-unsur kebudayaan yaitu A. Peralatan, B. Bahasa dan tarian, C. Bahasa dan kesenian, D. Tempat wisata dan sistem keagamaan, E. Bangunan modern. Jawaban yang paling tepat adalah C. Bahasa dan kesenian. Soal nomor 11, sifat utama yang saya miliki adalah A. Ulet, B. Berani, C. Jujur, D. Rajin, E. Disiplin. Jawaban yang paling tepat adalah C. Jujur. Soal nomor 12, manakah yang akan Anda dahulukan? Menyelesaikan tugas harian itu terlebih dahulu atau melaksanakan perintah untuk mewakili atasan menghadiri undangan rapat dinas? A. Menyelesaikan tugas dulu karena mendesak, B. Melaksanakan tugas atasan terlebih dahulu, C. Menyelesaikan tugas dulu karena tugas itu menarik bagi saya, D. Menyelesaikan tugas dulu meski sangat terlambat memenuhi undangan tersebut, E. Saya tidak akan menuruti atasan karena sedang mengerjakan tugas penting. Jawaban yang paling tepat adalah B. Melaksanakan tugas atasan terlebih dahulu. Soal nomor 13, saya diutus untuk menghadiri seminar menggantikan atasan saya. Pada saat yang bersamaan, saya sedang mengerjakan laporan yang tidak perlu terlalu mendesak. A. Saya akan menyelesaikan terlebih dahulu laporan tersebut sebab bisa saja diminta oleh atasan sewaktu-waktu. B. Laporan tersebut akan menjadi merepotkan kalau tertunda. C. Saya akan menghadiri seminar tersebut agar dapat menghindari dari tugas laporan. D. Saya akan menghadiri seminar tersebut karena laporan belum harus segera diserahkan kepada atasan. E. Saya bisa menghadiri seminar dan mengerjakan laporan nanti saja. Jawaban yang paling tepat adalah D. Saya akan menghadiri seminar tersebut karena laporan belum harus segera diserahkan kepada atasan. Soal nomor 14, hampir semua pegawai di kantor instansi saya meminta uang tanda terima kasih atas pengurusan surat izin tertentu.
Namun, menurut peraturan kantor, hal itu tidaklah diperbolehkan. Maka saya A. ikut melakukannya karena bagaimanapun juga kawan-kawan kantor juga melakukannya. B. Melakukannya hanya jika terpaksa membutuhkan uang tambahan untuk keperluan keluarga sebab gaji kantor memang kecil. C. Terkadang saya melakukan hal tersebut. D. Berusaha semampunya untuk tidak melakukannya. E. Tidak ingin melakukannya sama sekali. Jawaban yang paling tepat adalah E. Tidak ingin melakukannya sama sekali. Soal nomor 15. Anda secara sukarela memberikan informasi ataupun opini dalam diskusi dengan orang-orang yang tidak Anda kenal dengan baik. A. Iya, karena mereka orang terdekat dengan saya dan saya percaya. B. Tergantung seberapa dekat, mungkin untuk keluarga dan sahabat saja. C. Melihat kondisi dahulu, seberapa dekat dan seberapa penting informasi tersebut. D. Selalu menyimpan opini tersebut untuk kepentingan bersama. E. Selalu menyimpan opini tersebut untuk kepentingan sendiri. Jawaban yang paling tepat adalah C. Melihat kondisi dahulu, seberapa dekat dan seberapa penting informasi tersebut. Soal nomor 16. Dalam suatu kelompok, apa yang selalu Anda tampilkan tentang diri Anda? A. Orang yang kreatif dan inovatif. B. Saya mampu beradaptasi dan ramah. C. Orang yang memiliki percaya diri, hasil kinerja tinggi dan mandiri. D. Orang yang selalu berinovatif. E. Saya orang yang tidak pantang menyerah. Jawaban yang paling tepat adalah C. Orang yang memiliki percaya diri, hasil kinerja tinggi dan mandiri. Soal nomor 17. Anda ditugaskan atasan untuk menyelesaikan tugas yang kurang dikuasai. Yang Anda lakukan: A. Mengerjakan tugas semaksimal mungkin, walaupun mungkin perlu waktu lebih lama dan bantuan orang lain. B. Mencari informasi dari berbagai sumber agar dapat menyelesaikan tugas secara mandiri. C. Meminta bantuan pegawai yang berpengalaman dan menyelesaikan sesuai waktu yang ditentukan. D. Mencari informasi tentang tugas itu dan merancang strategi agar dapat menyelesaikan dengan tepat waktu. E. Meminta bantuan pegawai yang berpengalaman. Jawaban yang paling tepat adalah D. Mencari informasi tentang tugas itu dan merancang strategi agar dapat menyelesaikan dengan cepat. Soal nomor 18. Anda akan ditugaskan ke daerah yang sama sekali baru dan belum mengenal daerah tersebut dalam waktu yang relatif lama. Apa yang akan Anda lakukan? A. Menolak dengan tegas tugas tersebut karena kurang yakin dapat bertahan di daerah itu. B. Langsung menerima tugas tersebut karena Anda suka menerima tantangan. C. Menerima tugas tersebut dan mencari informasi tentang daerah tersebut.
D. Menerima tugas tersebut dengan mengajukan syarat-syarat tertentu. E. Menolak tugas tersebut karena kurang yakin dapat bertahan di daerah itu. Jawaban yang paling tepat adalah C. Menerima tugas tersebut dan mencari informasi tentang daerah tersebut. Soal nomor 19. Pada saat saya melakukan ikrar janji karena suatu kesalahan, yang saya rasakan adalah A. Tidak terpikir jika saya telah melakukan kesalahan. B. Merasa tenang karena bukan masalah besar. C. Merasa bersalah pada orang yang bersangkutan. D. Merasa malu pada diri sendiri. E. Merasa takut dipersalahkan orang. Jawaban yang paling tepat adalah C. Merasa bersalah pada orang yang bersangkutan. Soal nomor 20. Rekan saya meminta saya untuk memalsukan tanda tangan presensi. Sikap saya: A. Menuruti rekan karena dia sahabat yang baik. B. Menolaknya dan membiarkan presensi kosong. C. Mengingatkan teman dan berterus terang tidak mau melakukan kecurangan. D. Melaporkan pada atasan agar menegurnya. E. Meminta rekan lain untuk memalsukan tanda tangannya. Jawaban yang paling tepat adalah C. Mengingatkan teman dan berterus terang tidak mau melakukan kecurangan. Itulah soal tryout untuk persiapan seleksi P3K tahun 2021. Semoga bermanfaat, dan apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan diinformasikan di kolom komentar. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.